masih tersegel? Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca hanya satu kali, mohon disimak baik-baik. Akan dijawab oleh pasangan calon nomor urut 1 yang tadi mengambil abjad. Waktu untuk menjawab 2 menit 30 detik ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Silahkan untuk disimak. Toleransi dan saling menghargai perbedaan adalah kunci untuk memperkokoh kesatuan dan kebangsaan Indonesia. Dengan menghargai setiap perbedaan akan memperkuat ikatan sosial, mengurangi potensi konflik dan menciptakan masyarakat yang inklusif. Komitmen ini tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025 di mana indeks kerukunan umat beragama ditargetkan sebesar 74,87% hingga 75,77%. Pertanyaannya, apa strategi paslon untuk menciptakan program pemerintah yang mampu mempererat hubungan antar kelompok masyarakat dan membuat perbedaan menjadi kekuatan tanpa mengurangi nilai lokal yang hidup di masyarakat? Waktu 2 menit 30 detik untuk menjawab. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan masalah kerukunan, hubungan antara masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto. Kita tinggal di wilayah yang dulu adalah pusat dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit besar itu karena menghargai perbedaan. Jadi perbedaan yang banyak didapatkan pada masa Kerajaan Majapahit. Kebinekaan tersebut dihadapi dengan hidup saling berdampingan, saling menghargai dan saling menghormati, dan itu adalah satu nilai warisan yang harus kita junjung tinggi. Maka bagaimana kita bisa mengupayakan agar tercipta satu kondisi kerukunan antara berbagai elemen masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Mojokerto yang sesungguhnya merupakan pencerminan yang tidak jauh berbeda dengan zaman pada masa Kerajaan Majapahit. Yang pertama, bagaimana kita bisa membuat satu hubungan yang harmonis adalah intinya pada komunikasi. Maka satu bentuk komunikasi yang bisa melibatkan semua elemen masyarakat ini adalah satu forum yang perlu untuk dilaksanakan secara berkala untuk melakukan satu bentuk pembahasan terkait dengan berbagai masalah yang dihadapi di masyarakat dan kemudian bersama-sama untuk mencari solusi dalam satu bentuk dialog kebersamaan. Kemudian yang kedua, membuat satu kegiatan-kegiatan yang sifatnya melibatkan berbagai pihak. Kegiatan-kegiatan yang bisa mempererat persaudaraan, persatuan dan kesatuan, diantaranya melalui satu kegiatan kebudayaan. Nah, Kabupaten Mojokerto banyak sekali berbagai kegiatan-kegiatan rutin yang berhubungan dengan budaya, dan ini merupakan satu forum, suatu momen yang bisa melibatkan berbagai elemen untuk bisa melaksanakan satu kegiatan bersama, memelihara nilai-nilai budaya luhur bangsa tanpa untuk memperlihatkan adanya satu perbedaan. Di sisi yang lain, forum yang sama juga bisa dilakukan untuk peningkatan produktivitas secara ekonomi. Tentu dengan melibatkan berbagai pihak sehingga kemudian kerukunan ini bisa dijaga dengan baik. Bertepatan dengan waktu habis, terima kasih paslon nomor urut 1. Paslon 2 punya waktu menanggapi 2 menit. Silahkan memberikan tanggapan atas jawaban paslon 1. Terima kasih. Terkait dengan toleransi dan kerukunan umat beragama, kami memiliki beberapa program. Memang kerukunan umat beragama ini sangat penting. Program kita di jalur pendidikan adalah menguatkan karakter anak didik kita. Maka kita buat satu muatan lokal, satu materi muatan lokal di dalam program kami adalah muatan lokal sejarah Kemajapahitan. Agar kemudian anak didik kita ini memahami etos kerja dari para pendahulu-pendahulu kita. Kemudian kita akan mengintegrasikan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum, sehingga kemudian anak-anak kita di dalam proses perjalanan pendidikannya, belajarnya memahami terkait bagaimana agama yang benar, agama yang toleran, agama yang menjunjung rahmatan lil alamin.
Itu di bidang pendidikan. Di bidang yang lain kita akan menguatkan lembaganya. Kita memiliki FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Kita kuatkan, kita beri dana agar kemudian FKUB ini bekerja sebagaimana mestinya, mengontrol dan kemudian mengajak umat-umatnya untuk agar kemudian bisa melakukan perbuatan-perbuatan atau memberikan pemahaman-pemahaman terkait toleransi dan lain sebagainya. Berikutnya, kita juga mengajak kepada semua stakeholder, khususnya kepada para pemuka atau ketua-ketua organisasi yang besar di Kabupaten Mojokerto seperti NU, Muhammadiyah, LDI dan seterusnya, untuk diajak rembuk bersama, memahamkan kepada umatnya bahwasanya toleransi dan umat beragama ini penting dilakukan. Karena itulah komitmen kami dan coblos nomor 2. Baik, bertepatan dengan waktu habis, paslon nomor urut 1. Terima kasih paslon nomor urut 1 punya waktu. Nanti ada waktunya untuk memberikan dukungan ya. Paslon nomor urut 1 silakan menjawab tanggapan 2 menit untuk Anda. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya ingin menyampaikan bahwa FKUB, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama di Kabupaten Mojokerto selama ini sudah berjalan dan berfungsi dengan baik. Kita sudah mensupport dengan anggaran rutin setiap tahunnya dan FKUB ini sudah bekerja mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat kecamatan, dan kemudian kita juga sudah sediakan satu kantor khusus untuk FKUB Kabupaten Mojokerto, di mana pada forum ini pelaksanaan kegiatan tidak hanya dalam forum-forum upaya untuk meningkatkan kerukunan, tetapi juga melakukan mitigasi dan antisipasi berbagai hal-hal yang kiranya nanti akan bisa menimbulkan satu bentuk pertikaian di masyarakat antar umat beragama, dan ini sudah berjalan dengan baik. Bahkan Kabupaten Mojokerto mempunyai satu desa yang ditetapkan sebagai desa yang mempunyai toleransi antar umat beragama yang baik di salah satu desa di Kabupaten Mojokerto. Di sisi yang lain, beberapa kegiatan muatan-muatan budaya lokal, tradisi-tradisi kegiatan yang merupakan kegiatan rutin ini perlu untuk kita pertahankan dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, tidak hanya dari berbagai umat beragama tetapi juga dari para budayawan. Di antaranya adalah kegiatan rutin Ruat Agung Nusantoro, kegiatan kirab, Haul Syekh Jumatil Kubro, beberapa kegiatan-kegiatan budaya yang harus kita pertahankan, dan ini merupakan partisipasi dari berbagai pihak. Masih ada waktu 20 detik, silakan. Pengembangan pariwisata inklusif bisa dijadikan sebagai salah satu bentuk program yang bisa dibudayakan di Kabupaten Mojokerto, karena memang Mojokerto ini kaya dengan budaya-budaya, dan tentu saja ini mengacu kepada kesetaraan dan keadilan sosial, maka pelibatan seluruh elemen sangat diperlukan. Baik, bertepatan dengan waktu habis, boleh kita berikan tepuk tangan. Pertanyaan F sudah terjawab, terima kasih. Paslon nomor urut 2, silakan mengambil abjad yang ada, kemudian ditunjukkan kepada pemirsa di rumah terlebih dahulu, kepada hadirin. Ditunjukkan kepada saya, huruf H. Silahkan diletakkan, terima kasih. Saya akan bacakan pertanyaan pada amplop huruf H, masih tersegel. Mohon disimak dengan baik untuk dijawab oleh paslon nomor urut 2 dan ditanggapi paslon nomor urut 1. Strategi pemantapan politik dalam negeri untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia menuju demokrasi substansial memerlukan dukungan pemerintah daerah dalam penguatan masyarakat sipil di daerah. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda sebagai pasangan calon Bupati Wakil Bupati dalam melakukan penguatan dan peningkatan partisipasi politik serta pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan? Waktu 2 menit 30 detik untuk menjawab pertanyaan ini. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Pertama, terkait apa yang disampaikan tadi, agar kemudian partisipasi publik itu ditingkatkan di Kabupaten Mojokerto, maka kita mengajak kepada masyarakat melalui musrenbang desa, kecamatan, kabupaten, di mana setiap elemen masyarakat yang ada di dalamnya itu diajak bersama-sama untuk memberikan solusi, memberikan tanggapan atau saran
baik itu nanti yang akan kita ajak adalah semua elemen masyarakat, baik LSM, tokoh masyarakat, disabilitas dan seterusnya, sehingga usulan dari bawah ini, partisipasi publik ini kemudian naik kecamatan, kecamatan naik kepada kabupaten. Disinilah ruang publik ini kemudian diberikan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan partisipasi, saran, gagasan untuk agar kemudian bersama-sama membangun Kabupaten Mojokerto. Berikutnya, selain musrenbang mulai tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten, maka kita juga akan membuat platform digital di mana setiap masyarakat bisa mengadukan terkait apa sesuatu yang kemudian menjadi yang bisa diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto. Aduan-aduan itu kemudian langsung diberikan, disampaikan kepada masyarakat dan melalui platform digital, melalui digitalisasi sehingga terjadi keterbukaan publik dan kemudian ini transparan, akuntabel. Oleh karena itu kami punya program kepada semua OPD nanti ketika kami terpilih dan insya Allah terpilih akan mengharuskan kepada setiap OPD untuk agar memiliki platform digital sehingga setiap program-program kerjanya setiap OPD instansi daerah itu tahu dan diketahui oleh masyarakat Kabupaten Mojokerto sehingga apa yang menjadi masukan tambahan dan seterusnya itu bisa disampaikan secara langsung dan kita ingin melakukan digitalisasi ini agar kemudian terjadi keterbukaan, terjadi akuntabilitas sehingga seluruh masyarakat bisa berpartisipasi untuk pembangunan Kabupaten Mojokerto. Coblos nomor 2. Terima kasih Paslon 2. Baik, tahan dulu, Paslon nomor urut 1 akan menanggapi. Waktu untuk memberikan tanggapan adalah 2 menit. Silakan Paslon nomor urut 1, 2 menit untuk Anda menjawab. Ya, baik. Terkait dengan perlibatan dari partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan, memang terkait dengan perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui musrenbang yang bertahap mulai dari desa, kemudian kecamatan hingga kabupaten. Dan selama ini untuk Kabupaten Mojokerto ada satu bentuk upaya agar golongan minoritas ini juga bisa menyampaikan partisipasinya secara langsung melalui satu bentuk musrenbang tematik. Jadi musrenbang tematik ini untuk wilayah kabupaten di tingkat kabupaten selalu rutin dilaksanakan khusus untuk perempuan, kemudian anak dan juga disabilitas. Beberapa kecamatan sudah melaksanakan juga musrenbang tematik ini dan memang apa yang disampaikan oleh teman-teman dari kelompok perempuan, kemudian kelompok anak-anak dan juga disabilitas ini memang agak berbeda dengan usulan-usulan yang biasanya masuk melalui musrenbang yang umum. Di sisi yang lain juga dilaksanakan forum konsultasi publik. Jadi setelah satu kebijakan ini disusun pada ranwal, rencana awal selalu dilaksanakan konsultasi publik sehingga kemudian publik bisa tahu rencana yang kebijakan yang akan dilaksanakan dan kemudian bisa memberikan masukan melalui konsultasi publik tersebut. Di sisi yang lain melalui platform digital, saya sampaikan di sini bahwa seluruh OPD di Kabupaten Mojokerto itu sudah punya platform digital. Dan itu sudah dilatih supaya para istilahnya administrator yang memegang akun ini bisa melaksanakan dengan baik, menyampaikan berbagai program melalui platform digital tersebut dan kemudian dievaluasi oleh pemerintah daerah di setiap tahunnya terkait dengan informasi yang disampaikan melalui platform yang dikelola oleh masing-masing perangkat daerah. Baik, terima kasih Paslon nomor urut 1. Kita jaga kondusivitas. Sesi ini belum selesai. Paslon nomor urut 2 silakan memberikan tanggapan 2 menit untuk Anda. Terima kasih atas waktu yang disampaikan kepada kami terkait aplikasi yang akan kemudian mengakomodasi terkait pemikiran terkait saran-saran publik. Di sini kita menginginkan aplikasi ini menjadi sentral, menjadi satu. Tidak kemudian aplikasi itu ada di setiap OPD. Ini yang kemudian menjadi bingung. Kita misalkan ada aplikasi yang namanya Damar Mojo.
Wallahi saya ini pengguna Pangandaran Mojo. Pengguna, tapi ini bukan aplikasi, website bentuknya, dan mau masuk itu repot. Lah kita ini menginginkan yang bentuknya aplikasi di-download, jadi setiap masyarakat yang punya HP nanti bisa download melalui App Store, melalui Apple, sehingga kemudian aplikasi itu bisa di-download secara langsung dan masyarakat bisa merasakan langsung dan bisa kemudian memberikan partisipasinya, pendapatnya, gagasannya dan seterusnya untuk agar kemudian mereka itu dihormati gagasan-gagasannya.